Identitas nenek tua yang menjadi muda ini terbongkar setelah sebelumnya teman dekatnya, yakni kakek Park, menemukan barang-barang milik temannya ada di kamar wanita muda ini. Mengira nenek Malsun diculik, kakek Park akhirnya mengingat wajah muda dari nenek Malsun dulu yang kini berada di depannya. Akhirnya baru di depan kakek Park lah nenek Malsun bisa menunjukkan rahasianya karena selama ini ia berakting menjadi wanita muda. Esoknya kakek Park memutuskan memberitahukan kepada anak nenek Malsun bersama istrinya ia sudah menemukan ibu mereka dan mengatakan bahwa ibu mereka baik-baik saja dan sedang menikmati masa sendirinya karena tidak siap dikirim ke panti jompo. Nenek Malsun sendiri mendengarnya di luar dan tidak sengaja melihat sepatu anaknya yang kotor. Ketika anak nenek Malsun akan pulang, ia kaget melihat sepatunya sudah mengkilap seperti yang selalu dilakukan ibunya. Kakek Park sendiri karena melihat wanita yang disukainya muda lagi, memutuskan berolahraga agar tubuhnya fit. Esoknya ia bahkan berdandan layaknya anak muda menjemput nenek Malsun di halte karena dirinya akan pergi ke sebuah acara musik bersama band cucunya. Tibalah akhirnya nenek Malsun bersama bandnya membawa lagu sedih yang mengingatkan dengan masa-masa sulitnya dulu membesarkan anaknya. Lagu itu membuat semua orang yang menontonnya menjadi sedih karena penghayatan nenek Malsun yang begitu dalam. Wanita ini menyadari jika dirinya terluka, keriput di tubuhnya akan muncul lagi. Sebelumnya ketika mereka berenang setelah acara musik mereka yang sukses, nenek Malsun nyaris tenggelam dan untungnya produser musik mereka datang menyelamatkannya. Ternyata luka tersebut muncul ketika nenek Malsun di kolam renang dan kini bekasnya muncul menjadi sebuah keriput. Akhirnya malam itu kakek Park bersama nenek Malsun mencoba melukai kaki nenek Malsun untuk melihat ternyata keriput itu akan timbul jika nenek Malsun mengeluarkan darah. Tapi posisi mereka sekarang malah membuat salah paham anak kakek Park dan mengira nenek Malsun versi muda tengah menggoda ayahnya. Jadilah nenek Malsun diusir oleh anak kakek Park dan nenek Malsun mengalah dan pergi dari sana. Esoknya kakek Park menemui anak nenek Malsun dan mengatakan bahwa wanita muda di depan rumahnya ini adalah ibunya. Tapi anak nenek Malsun mengira kakek Park mengalami gangguan kesehatan dan alhasil kakek Park malah dirawat layaknya orang Alzheimer. Nenek Malsun sendiri memutuskan menemui produser musik dan sementara menginap di rumahnya. Di sana mereka minum-minum sampai akhirnya produser itu tertidur ketika Malsun menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur. Hubungan nenek yang menjadi muda lagi menjadi dekat dengan produser musik mereka setelah suatu malam nenek Malsun menginap di rumahnya. Nenek Malsun jatuh cinta dengan pria ini. Begitu pula dengan si produser musik. Ketika mengantarkan nenek Malsun ke suatu tempat, pria itu memberikan nenek Malsun sebuah pita dan tiba-tiba menciumnya. Esoknya nenek Malsun bersama band cucunya akan tampil perdana di acara TV nasional. Tapi Ji-ah yang terjebak macet memutuskan memakai sepeda akan pergi ke sana. Tapi karena ugal-ugalan, sebuah bis tak sengaja menabrak Ji-ah. Produser mendapat kabar dan memberitahukan kepada mereka. Namun nenek Malsun memutuskan mereka akan tetap tampil tanpa Ji-ah agar semua orang bisa mendengar lagu buatan Ji-ah. Nenek Malsun membawakannya dengan berapi-api sambil mengingat masa-masanya bersama produser musik yang membuatnya jatuh cinta lagi. Setelah acara itu, nenek Malsun segera ke rumah sakit dan dokter mengatakan Ji-ah membutuhkan donor darah. Tapi tidak ada yang cocok golongan darahnya selain nenek Malsun. Dan akhirnya nenek Malsun mengorbankan dirinya. Tapi kakek Park yang membawanya ke tempat tersembunyi keberatan. Karena jika nenek Malsun melakukan itu, nenek Malsun akan kembali tua. Tapi nenek Malsun bersikeras ia akan mengorbankan apapun untuk cucunya. Ternyata pembicaraan mereka didengar anak nenek Malsun yang berdiri di luar. Anak nenek Malsun yang sudah tahu mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya jangan berkorban apapun lagi. Karena sejak muda, nenek Malsun sudah mengorbankan banyak hal. Tapi nenek Malsun bilang, ia akan terus berkorban walau hidup mudanya harus direnggut lagi. Kini nenek Malsun sudah bersiap dibawa ke ruang operasi. Nenek Malsun juga tidak bisa melanjutkan hubungannya bersama produser musiknya. Setelah hari itu, akhirnya Ji-ah bersama bandnya tampil kembali. Namun dengan vokalis yang berbeda, yakni kakak Ji-ah yang sama-sama memiliki suara yang bagus. Nenek Malsun bersama anak dan menantunya ada di sana mendukung cucu sekaligus anak mereka. Hubungan nenek Malsun sendiri bersama menantunya juga membaik karena nenek Malsun sudah berubah. Sampai tiba-tiba nenek Malsun tidak sengaja bertemu dengan si produser musik lagi. Tapi kali ini, sang produser melihatnya sebagai nenek tua, bukanlah wanita muda yang dikenalnya sebagai Duri.